wabasyiru wala tunaffiru. Gembirakan mereka, jangan bikin orang lari. Jadi sifat ajaran Islam ini menggembirakan, jangan bikin orang kabur. Saya ambil contoh, Pak. Kalau sama preman nggak usah bahas neraka. Kalau sama preman nggak usah bahas minuman keras. Saya ceramah di pemandangan, di lingkungan pemandangan, nggak bahas zina saya. Nggak saya omongin aja mereka sudah ngerti zina itu salah. Nggak perlu bahas zina di sana. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu dosa. Tapi yang dibahas apa? Taubat yang dibahas. Kalau ngomong sama preman, jangan bahas tatunya, bahas taubatnya, bahas surganya. Saya ceramah di penjara, nggak pernah ngomongin neraka. Yang tak omongin surga terus di penjara itu. Karena mereka sadar, mereka sudah tahu, mereka tuh salah. Walaupun enak juga sih Pak, nyeramahin orang di penjara itu. Nyeramahin orang yang merasa berdosa. Itu paling enak. Orang yang ada di titik rendah, namanya sudah di penjara kan, vonis pengadilan, ketok 15 tahun penjara. Dia di titik terendah. Ngomong apa aja masuk sama mereka. Karena mereka menyadari yang paling gak enak itu menceramahi 3 golongan manusia. Pejabat yang lagi sombong-sombongnya, nggak bisa diceramahin, selip dikit tersinggung sama kita. Bener aja. Yang kedua orang kaya yang lagi angkuh-angkuhnya, waduh nggak bisa diceramahin. Yang ketiga orang gila, nggak bisa diceramahin. Kalau kita ceramahin kita ikut gila juga Pak. Makanya ngeladenin orang gila tambah gila. Ada kejadian kan orang mau kurban, bawa kambing ke masjid, ke area korban, papasan sama orang gila. Orang gilanya komentar ngelihat orang bawa kambing. Kata orang gila, hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata yang waras, oi gila, ini mah bukan monyet, kambing. Kata orang gila, siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing elu. Jadi yang monyet siapa dong? Makanya ngeladenin orang gila tambah gila kita Pak. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, sama ahli maksiat tidak perlu membahas maksiatnya. Gembirakan dia dengan taubat, gembirakan dia dengan surga. Nah kalau sama yang sudah taat, kayak sama Ustadz Roni yang sudah taat, yang sudah ke masjid, bahasnya neraka nggak apa-apa. Sedikit saja berbuat dosa neraka, tidak apa-apa. Jadi harus dibalik dia. Ya kita doakan Ustadz Roni akan nisab 40 hari ya Ustadz ya. 40 hari jalan kaki ke Lampung Barat. Saya doakan dapat rezeki yang banyak lah. Berkah dunia. Termasuk yang diinginkan tadi itu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi itu dakwah. Ada yang tidak digarap NU dan ada yang tidak digarap Muhammadiyah. NU garapannya jelas pondok Pak. Ada ratusan ribu pesantren yang meluluskan jutaan santri yang ahli membaca kitab kuning. Subhanallah, luar biasa ya. Itu makanya bangga kalau punya anak masuk pesantren-pesantren salafiyah, Nahdlatul Ulama itu. Jadi bukan cuman hafal Quran, jadi keilmuannya pun terpercaya. Jadi lestari, orang-orang Arab saja mengakui. Nah Muhammadiyah punya amal usaha terbesar. Coba di mana-mana pasti ada Universitas Muhammadiyah, rumah sakit, panti asuhan. Zaman dulu orang imannya bisa ditukar supermi, gara-gara Muhammadiyah maka bisa dibendung semuanya itu. Tapi ada yang tidak digarap NU dan Muhammadiyah, tapi digarap oleh jamaah khurut fisabilillah. Jadi datang ke rumah-rumah yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang tadinya masjid nggak ada yang adzan jadi adzan. Karena orang Lampung Barat itu Ustaz kalau ngundang saya mesti nyangoni soalnya. Subhanallah. Ini Ustaz Roni datang ke sana nggak usah disangoni Pak. Ongkos di jalan kaki lagi. Dan nggak sempat gosok baju itu. Makanya kucel-kucel. Walaupun bajunya nggak gosokan, orang-orang sugih semua yang ikut itu.
Jadi umat Islam harus saling dukung satu sama lainnya, harus saling support satu sama lainnya. Balik lagi, basyiru wala tunaffiru, gembirakan, jangan bikin orang lari. Makanya ada orang Baduy, ahlul bawadi, yakni orang nomaden, Badui lah. Kalau kata kita itu Arabiyin, Arab asli, Arab pegunungan, baru masuk Islam. Begitu masuk masjid, kencing di masjid. Coba bapak-bapak, kalau ada orang masuk masjid kencing, kita kampleng ya. Kalau kita pasti kita marahin tuh, kita hajar itu. Itu hampir dikamplengin sama Umar. Kata Nabi, jangan digebuk, kata Nabi. Kalau digebuk dia akan menyangka Islam itu agama yang kasar. Islam itu agama tukang marah-marah, tukang ngegebuk. Tapi orang ini enggak sopan ya Rasul. Kencing dalam masjid. Ya dia kan enggak tahu, kata Nabi. Gini sajalah, ambil air Umar, bersihkan bekas kencingnya. Waduh, pegel banget Umar itu hatinya. Udah dia yang kencing, gua yang beresin, kata Umar. Kata Nabi, basyiru wala tunaffiru. Beragama ini gembirakan orang awam. Gembirakan mereka, jangan bikin mereka kabur. Makanya sebetulnya beragama yang galak-galak itu Pak, yang kasar-kasar ya, yang misuh-misuh kata orang Jawa, yang marah-marah maki-maki itu bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Yang Islam itu rahmatan lil alamin. Itu bertentangan sekali. Apalagi yang isinya caci maki, itu bukan dakwah. Orang Indonesia ini begini Pak, kalau yang ngomong itu ustadz, walaupun ngomongnya salah dianggap benar, itu yang masalahnya. Padahal ngomongnya itu salah, tapi dianggap benar. Yang penting yang ngomong itu ustadz, bepeci, bejubah gitu. Nah, ini jangan sampai. Kita ngacu kepada prinsip basyiru, gembirakan, wala tunaffiru, dan jangan bikin orang lari. Dipilih sedemikian rupa. Sama anak-anak juga macam begitu. Sama orang awam juga macam begitu. Kita harus mengedepankan yang menggembirakan. Walaupun tak selamanya begitu. Kalau sudah sama yang paham, yang pahit-pahit ya mesti disampaikan. Makanya orang semakin takwa kepada Allah, semakin takut dia berbuat dosa. Walaupun kecil. Idza admabta fala tanzur ila saghirihi. Apabila engkau berbuat dosa, kata Nabi, jangan lihat kecilnya dosa. Karena Allah itu boleh jadi murkanya bukan karena dosa besar, tapi boleh jadi Allah itu murkanya karena dosa kecil. Semakin bertakwa, orang semakin takut untuk berbuat dosa, semakin takut dengan neraka. Makanya sahabat dulu kalau Nabi bahas neraka nangis semua. Itu tanda iman mereka kuat, ketakwaan mereka tinggi. Kalau kita bahas neraka, enggak ada yang nangis lah. Malah ada yang ketawa, pengen jajal ke neraka, pengen tahu panasnya kayak apa. Jadi sekali lagi ada tingkatan-tingkatannya. Ini kaidah yang kedua. Hadis yang saya bacakan tadi tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 96. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hindari perdebatan, jidal. Berdebat itu begini. Walaupun kita benar, kalau sukanya berdebat jadi salah. Jadi orang yang menghindari perdebatan, padahal dia benar, maka dia akan dibangunkan istana di surga yang paling tinggi. Dan barang siapa yang menghindari perdebatan, sedangkan dia memang salah, dia pun akan tetap dibangunkan istana di tengahnya surga. Jadi yang benar dapat surga paling tinggi, yang salah tetap masuk surga. Yang menghindari perdebatan itu. Jadi ada riwayat yang saya mau bacakan ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ceritanya begini, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliau naik haji ke Mekah dari Madinah. Begitu mabit di Mina, Utsman bin Affan menyempurnakan sholat. Zuhur 4 rakaat enggak dikosor, Asar 4 rakaat enggak dikosor, Maghrib memang 3 rakaat, Isya 4 rakaat enggak dikosor. Padahal kalau bapak-bapak naik haji, itu kan sunnahnya dikosor. Zuhur 2 rakaat,
asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Sejak zaman Nabi dulu. Maka kemudian mendengar kabar Khalifah Utsman tidak mengqashar salat, Ibnu Mas'ud langsung mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah karena menyelisih sunnah Nabi. Kemudian dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain." Aku salat bersama Rasul di Mina 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Abi Bakrin bi Mina rak'atain. Aku salat bersama Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Agak repot kalau pakai jari ini. Takut diupload. Padahal kita enggak terkait pilkada ya, Pak. Wa shallaitu ma'a Umar bin Khattab bi Mina rak'atain. Aku salat di belakang Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Kata Ibnu Mas'ud, payah Khalifah Utsman ini. Bahasa kitanya begitu ya, Pak. Enggak nurut Nabi. Nabi di Mina salat 2 rakaat qashar. Abu Bakar qashar. Umar qashar. Kok dia enggak? Ini Sahih Al-Bukhari 1084 dan Sahih Muslim 695, Sahih muttafaqun alaih. Tapi, ini tapinya nih. Pas Khalifah Utsman salat zuhur 4 rakaat, Ibnu Mas'ud makmum di belakangnya ikut 4 rakaat. Bahasa kitanya nyenggol lah temannya ini. Katanya kamu nggak mau, marah Utsman salatnya 4 rakaat nggak 2 rakaat. Lo kok kamu ikut juga salat 2 rakaat? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Al khilafu syarrun. Berselisih, berdebat itu jelek. Lebih baik aku ikut khalifah karena itu pimpinan kita. Hormat kepada pemimpin itu lebih baik daripada berselisih pendapat. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud punya pegangan terhadap pendapatnya, Pak. Tapi dia berani mengalah karena dia berbeda dengan khalifah, dengan presiden, daripada ribut. Nah, ini pentingnya tabayun. Ditanyalah Utsman bin Affan, "Ngapa Anda sholatnya kok sempurna?" Kata Utsman, "Saya menikahi orang Mekah, maka saya bukan musafir, maka saya menyempurnakan sholat." Itu alasan Khalifah Utsman. Jadi yang namanya khilafiyah itu Bapak Ibu sudah ada sejak zaman sahabat. Tapi mereka nggak ribut, Pak. Ini ada satu kejadian lagi nih. Kejadiannya masih dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku mendengar ada sahabat yang baca Qur'annya beda dengan qiraat Nabi. Langgamnya itu beda, lagunya itu enggak umum, dia bikin lagu sendiri." Apa lagu dangdut kali ya? Bahasanya dia bikin langgam sendiri, lagu sendiri, enggak sejalan dengan lagunya Nabi. Maka dia ribut sama orang ini, tapi rajulunnya ini enggak dikasih tahu siapa namanya. Tapi yang bercerita Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian diadukan kepada Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Nabi, orang ini bid'ah." "Ngapa?" kata Nabi. "Dia baca Quran, langgamnya beda dengan seperti apa yang engkau ajarkan kepada kami nadanya." Nabi langsung berubah mukanya. Berubah menjadi kemerahan, Pak. Seperti kesal. Kemudian Nabi bersabda, "Kilakuma muhsinun fala takhtalifu." Kalian berdua ini, kata Nabi, bagus semua. Kamu bagus, kamu bagus. Fala takhtalifu, jangan kalian berdebat, jangan kalian ribut, jangan kalian berselisih. Kata Nabi, enggak ada salahnya, bagus semua. Allahu Akbar. Ada perbedaan pendapat, Pak, tapi selesai. Nabi malah marah kalau ngelihat sahabat itu berdebat. Sampai dikatakan